Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari dan memahami ilmu mantiq. Yang pertama, kalau memandang dari segi tasawuf, kenapa perlu mantiq? Karena tasawuf ahlu sunnah wal jamaah adalah tasawuf ala Imam Al-Ghazali yang meneruskan tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Teori tasawuf Imam Al-Ghazali adalah keseimbangan antara naqli dan akli, antara kutipan nas dan logika. Logika Imam Al-Ghazali berdasarkan ilmu mantiq. Karenanya sulit memahami tasawuf ala Imam Al-Ghazali bila tidak paham mantiq. Kemudian yang kedua, kalau memandang dari segi usuluddin, kenapa perlu mantiq? Karena cara mengenal Tuhan dan bertauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah dengan memahami sifat 20. Karena teori sifat 20 dilahirkan melalui metodologi ilmu kalam, tidak akan mampu memahami teori sifat 20 bila tidak menggunakan metode yang digunakan dalam menyusun teori tersebut, yaitu ilmu kalam. Kemudian, ilmu kalam adalah teori ilmu yang menggunakan prinsip dasar qawaid mantiqiyah. Karenanya tidak akan mampu memahami ilmu kalam bila tidak paham qawaid mantiqiyah. Jadi sebelum ngaji sifat 20 mesti paham dulu ilmu kalam. Sebelum ngaji ilmu kalam mesti paham dulu mantiq. Nah, yang ketiga, kalau memandang dari segi fiqih, kenapa perlu mantiq? Karena bila ingin menjadi ahli fikih wajib paham mantiq. Kenapa? Karena tidak akan mampu memahami fikih bila tidak paham usul fikih. Karena fikih adalah hasil atau buah dari usul fikih. Maka orang yang hanya mempelajari kitab fikih tanpa memahami usul fikih, dia hanya akan mampu membaca kitab dan menerjemahkannya, tidak mampu menyelami metode istinbatnya. Tidak akan paham usul fikih bila tidak paham mantiq. Kenapa? Karena usul fikih kita adalah usul fikih ala mutakallimin, yang pola pikirnya menggunakan kaidah mantiqiyah. Dengan pola mantiq itulah mereka merumuskan usul fikih. Orang yang hanya belajar kitab-kitab teori usul fikih tanpa mengetahui cara para ulama usul merumuskan teori tersebut hanya akan mampu meriwayatkan dan membacakan kitabnya dan menerjemahkannya. Namun ia akan gagal paham ketika diajak berpikir ala usuliyin. Karenanya sebelum mengkaji fikih, pahami dulu usul fikih. Sebelum mengkaji usul fikih, pahami dulu mantiq. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan berikan komentar yang positif dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.